Gimana kabarnya kalian semua? Pasti baik-baik aja, ya. Karena Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu sayang sama kita, dan Tuhan buktiin dengan kasih-Nya kita jadi anak-anak Tuhan yang hebat, semakin hari semakin luar biasa. Yuk, siapa di sini yang punya teman? Walaupun jarang ketemu sama temannya, tapi nggak apa-apa lah kita nyanyi buat Tuhan sambil kita juga mau semangatin teman. Tapi kan suka ketemu ya kalau di sekolah pakai online ya suka ketemu. Tetap aja meskipun kita jarang ketemu, tetap harus saling mendoakan. Kita menyanyi lagu pujian Kau Temanku, Kau Temanku. Nyanyi sama-sama. Kau temanku, teman kita selalu bersama. Seperti mentega dengan korni. Kau temanku, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Aku akan selalu bertemu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan berteduh dalam Tuhan. Kau temanku, teman kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan korni. Yuk ingat temannya, yuk kita doain semuanya. Kau temanku, teman kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan berteduh dalam Tuhan. Kau temanku, teman kita selalu bersama. Seperti mentega dengan korni. Kau temanku, teman kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana. Celana dengan apa? Dengan baju. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi kita tetap harus doain teman kita walaupun kita jarang ketemu ya. Jadi kita menunjukkan bahwa sifat Tuhan ada dalam diri kita dengan cara mendoakan teman-teman kita. Yuk, sekarang kita siap mau dengerin firman Tuhan ya. Sekarang kita mau angkat pujian Saatku Memuji. Adik-adik siapin hatinya, siapin telinganya. Kita mau dengar firman Tuhan, berkat yang Tuhan sudah sediain buat kita. Sekarang kita harus berikan sikap yang terbaik yang dapat kita berikan buat Tuhan, agar Tuhan semakin senang melihat kita. Pujian saat menyembah.
buat Tuhan. Tuhan sudah sangat memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan akan terus senantiasa memberkati kami Tuhan. Dengan sebentar lagi ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah berkat yang sudah Kau sediakan buat kami semuanya itu kami mau terima dengan baik. Kami mau tanam di hati kami Tuhan, supaya hidup kami dapat menggambarkan kasih Allah terhadap dunia ini, supaya hidup kami dapat menjadi garam dan terang dunia, supaya semua orang yang mengenal kami, yang melihat kami dapat merasakan kasih Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat setiap kami semua di rumah Tuhan. Berkati juga buat guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau berikan urapan-Mu yang ajaib ya Tuhan atas mereka Tuhan, supaya mereka dapat menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami, dan kami sungguh luar biasa diberkati oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 30 yang bercerita tentang pemimpin muda yang kaya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang kaya raya. Berarti dia sangat memiliki banyak harta kekayaan. Nah, tapi pemuda itu ternyata tidak cukup bahagia dengan seluruh harta yang dia miliki. Terus dia ingin memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli hartanya. Nah, apakah yang dia ingin miliki? Yang ingin dia miliki adalah kehidupan untuk selama-lamanya atau kehidupan yang kekal. Namun dia tahu bahwa hartanya itu tidak dapat membeli kehidupan yang kekal. Maka dia berpikir apa yang harus dia lakukan, dan dia mendengar bahwa ada satu orang yang bisa memberikan itu. Adik-adik tahu siapa pribadi yang bisa memberikan kehidupan yang kekal? Ya, benar banget. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Maka pemuda ini datang ke Tuhan Yesus dan menanyakan bagaimana dia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, pemuda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia lakukan supaya dia memiliki kehidupan yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya bahwa pemuda ini harus menuruti perintah-perintah Allah. Itu seperti jangan membunuh, jangan mencuri, kemudian kita harus mengasihi orang tua kita. Nah, pemuda ini berkata bahwa semenjak dia dari kecil dia sudah melakukan perintah-perintah tersebut. Kemudian apalagi sih yang harus dia lakuin? Dia kembali bertanya. Maka Tuhan Yesus pun berkata bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik, sudah melakukan perintah-perintah tersebut. Tinggal satu hal lagi yang harus dia lakukan. Karena Tuhan Yesus tahu apa saja yang sudah terjadi di kehidupannya, dan dia tahu hal apa sih yang belum dilakukan oleh pemuda ini. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus menjual semua yang dia miliki, kemudian membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, kemudian datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Maka seketika itu hati pemuda ini pun mulai bimbang, karena dia itu seorang yang kaya raya, dan dia tidak ingin menjual semua hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, karena dia masih mencintai hartanya. Nah, menurut adik-adik, apa sih yang bakal dia pilih oleh si pemuda ini? Ya mungkin sebaiknya dia mengikuti Tuhan Yesus ya. Tetapi sayang sekali, dengan sangat sedih bahwa pemuda itu kemudian memutuskan untuk tetap tinggal dengan hartanya, karena dia tidak ingin membagikannya kepada orang-orang miskin, karena dia masih mencintai hartanya itu. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah sebetulnya salah untuk kita memilih harta yang banyak? Sebetulnya itu tidaklah salah, tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sebetulnya Tuhan Yesus tidak inginkan adalah ketika kita memiliki sesuatu yang sangat kita sayangi, bahkan melebihi daripada kita mencintai Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalau adik-adik sekarang harta kekayaannya mungkin kayak uang jajan, kemudian ada handphone, kemudian itu apalagi yang adik-adik sukai mungkin main sama teman-teman, main game atau nonton TV. Nah, Tuhan Yesus itu tidak ingin bahwa adik-adik itu mencintai hal-hal duniawi seperti itu melebihi Tuhan Yesus. Tapi Koko yakin di sini bahwa adik-adik sangat mencintai Tuhan Yesus. Buktinya kalian pada pagi hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu hari ini. Nah, Koko ingin adik-adik semakin mencintai Tuhan Yesus melebihi apa yang adik-adik punya saat ini. Jangan sampai
adik-adik lebih memilih untuk nonton YouTube atau main game seperti Mobile Legends atau PUBG dibandingkan untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan atau ibadah pada pagi hari ini. Kemudian marilah kita juga semakin untuk belajar mencintai Tuhan Yesus. Gimana sih caranya? Caranya itu seperti berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita semua sekarang belajar bersama-sama untuk lebih rajin lagi baca Alkitab. Jangan sampai kegiatan-kegiatan duniawi kita yang mungkin memang lebih menyenangkan seperti bermain dengan teman-teman atau bermain handphone menjadi halangan untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Memang boleh kita untuk bermain game, mungkin memang boleh buat kita bermain dengan teman-teman, tapi jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Kemudian juga ketika ada orang-orang kesusahan di sekitar kita, kita pun mau mulai belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Nah, mungkin segitu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Bapak, terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kami dapat melakukan ibadah online bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing kami dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami sekalian dimanapun kami berada Bapak. Tuhan, ajarilah kami untuk mencintai Engkau lebih daripada apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayat hafalan untuk hari ini adalah di Yosua 24 ayat 15, yaitu pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Yuk, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah!